Halo Juventini Indonesia, kembali lagi di channel Bicara Juve dengan saya, Dea. Sebelum berbicara mengenai laga Juve versus Sampdoria tadi pagi, kita akan mengulas sedikit berita tentang Juve beberapa hari ini. Masih soal striker, pergumulan tentang striker terus berlanjut berminggu-minggu dan sampai hari ini belum menunjukkan titik terangnya. Yang sudah dipastikan oleh Pirlo sendiri di press conference-nya bahwa Suarez benar tidak akan berlanjut dengan alasan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Juve pun kini menunggu kedatangan Dzeko yang kedatangannya pun bergantung pada suksesnya transfer milik ke Roma. Yang kabar terbarunya ada hambatan di mana Roma meminta diskon lagi. Begitu juga milik meminta 2 bulan gajinya yang belum dibayar di Napoli. Kita doakan semoga semua cepat rampung sehingga Juve tidak melakukan pembelian yang kepepet di musim transfer ini. Di video sebelumnya, kita membahas tentang Piazza yang dirumorkan akan dipinjamkan kepada Genoa dan rumor itu sudah menjadi kenyataan beberapa hari lalu. Kami rasa kebijakan transfer ini tentu tidak sesuai dengan keinginan kami dan juga kamu. Tapi apa daya, kami hanya bisa berharap Piazza diberikan banyak kesempatan bermain di Genoa dan berharap ia dapat tampil cemerlang. Sehingga musim depan ia bisa dijual dengan harga yang lumayan atau bahkan mendapatkan kesempatan lagi untuk membuktikan dirinya di Allianz Stadium. By the way, ternyata Piazza mencetak gol semalam ke gawang Crotone. Inilah golnya. Kabar selanjutnya adalah tentang Moiskin. Seperti yang kita bahas di video tempo hari di mana Juve perlu memiliki striker muda yang paling tidak dapat digunakan sebagai pelapis striker utama, ya Moiskin adalah salah satu striker yang pantas untuk peran ini. Ia masih berumur 20 tahun, mantan jebolan Akademi Juve. Ia cepat, punya mata yang bagus untuk mencetak gol, ia juga mau kembali ke Juve dan ia juga tentu disukai oleh fans Juventus. Meskipun musim lalu ia gagal dalam adaptasinya di Everton. Ia hanya mampu menorehkan 3 gol dan 2 assist dari 35 penampilan bersama The Toffees. Juventus dikabarkan ingin meminangnya dengan skema peminjaman dengan kewajiban membeli di akhir musim 2021 atau 2022. Suatu skema yang masih dipikirkan oleh Everton. Kabar selanjutnya adalah tentang Luca Pellegrini. Kita lihat di sini bahwa ia dan juga Alexandro tidak masuk dalam squad list Juve untuk melawan Sampdoria. Alexandro kabarnya mengalami cedera otot dan harus rehat selama 2 minggu. Sedangkan Pellegrini bisa disimpulkan ia kemungkinan akan dipinjamkan ke klub lain sama seperti Romero ataupun Piazza. Ya itulah yang terjadi guys, dan tentu ini cerita lama yang ya sudah kita bisa prediksi mirip-mirip seperti pola Khedira, Emre Can di musim lalu. Bagaimana menurut kalian Juventini tentang hal ini? Kalian bisa kasih komentar kalian atau curhatan isi hati kalian di kolom komentar di bawah. Sejauh ini belum ada Sergio Dest maupun Gosens, apalagi Sergio Reguilon yang malah berlabuh di Spurs dengan harga 30 juta euro. Juve kelihatannya benar-benar sedang tidak memiliki uang dan sepertinya dengan formasi 3-5-2, manajemen Juve berpikir masalah fullback sudah teratasi. Dan sepertinya benar demikian dengan munculnya Gianluca Fabrota yang tidak disangka dan tidak diduga dimainkan Pirlo sebagai debutan di pertandingan pertama yang juga menjadi debut ofisial dari Pirlo sendiri sebagai pelatih. Oke, langsung saja kita bahas lebih lanjut tentang pertandingan Juventus versus Sampdoria. Di pertandingan ini, Pirlo menjawab semua keraguan dengan mempersembahkan kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 dan permainan yang penuh dominasi. Formasi yang ia gunakan sama seperti yang kita bicarakan, yaitu 3-5-2 yang terkadang berubah menjadi 3-4-1-2 saat menyerang dan 4-4-2 saat bertahan. Formasi ini cukup untuk melumpuhkan Sampdoria yang bermain dengan formasi 4-5-1. Dalam pertandingan pembukaan ini, Pirlo cukup mengagetkan kami karena ia langsung memainkan Weston McKennie dan Gianluca Fabrota. Keputusan yang berbuah manis karena kedua pemain tersebut tampil cemerlang di pertandingan pagi tadi. Weston McKennie terlihat di mana-mana, bermain tiada lelah dan terus-menerus mengganggu usaha Sampdoria untuk membangun serangan. Ia pun beberapa kali mencoba peruntungannya mencetak gol yang hampir saja membuat namanya tercatat di papan skor di pertandingan pertama ini. Usahanya pun tidak sia-sia karena ia berhasil membantu Bonucci mencetak gol kedua bagi Juventus. Fabrota pun tampil apik dengan tanpa lelah menusuk dari sisi kiri dan melakukan crossing-crossing yang cukup merepotkan lini pertahanan Sampdoria. Yang sangat membedakan 3-5-2 Pirlo dan 3-5-2 Conte adalah ketika menyerang, formasi ini berubah menjadi 3-4-1-2 dengan McKennie dan Rabiot sebagai double pivot di lini tengah, Fabrota dan Cuadrado menusuk dari sisi sayap, Ramsey maju sedikit dan memainkan peran trequartista di belakang Ronaldo dan Kulusevski. Sentuhan ini membuat keseluruhan pemain Juventus bermain apik bila dibandingkan dengan musim lalu di bawah kepelatihan Sarri.
Tim bermain rapi dan terorganisasi baik saat menyerang maupun bertahan. Tidak ada lagi zonal defense, operan dilakukan dengan cepat, serangan bervariasi bukan hanya dari tengah tapi juga dari sayap. Perpindahan bola dari sisi kanan lapangan ke kiri lapangan atau sebaliknya dilakukan dengan mulus dengan umpan lambung yang terukur membuat pemain Sampdoria terpaksa bekerja keras dalam mempertahankan daerah mereka. Juve juga menguasai 60% lebih ball possession sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pirlo. Selain McKennie dan Fabrota yang tampil apik, ada juga Rabiot yang juga tampil apik dengan menyuntikkan energi tinggi dan kontrol di lapangan tengah. Sama dengan Rabiot, Ramsey pun tidak malu untuk unjuk gigi. Ya, Ramsey, seorang pemain yang banyak dikritik oleh fans Juve, tetapi kami tidak pernah meragukan kapasitasnya. Hanyalah cedera yang menjadi penghalangnya, satu hal yang sepertinya tidak mempengaruhinya hari ini. Ya, ia bermain 90 menit penuh, ia tampil apik, aktif dan agresif sebagai trequartista. Ia mengatur serangan dengan baik dengan menghubungkan lini tengah dengan lini depan dengan sempurna manakala menyerang. Ia tenang manakala mendapatkan bola dan beberapa kali memberikan umpan matang kepada Ronaldo. Sayang sekali meskipun Ronaldo berhasil mencatatkan namanya di papan skor, tetapi ia banyak membuang-buang peluang. Kami mencatat ada 5-6 peluang yang gagal ia maksimalkan, tapi itulah ciri khas Ronaldo. Ia biasanya mulai panas di tengah dan di akhir musim. Meskipun begitu, sebagai fans kami berharap ia dapat mulai panas sejak bergulirnya musim agar ia berhasil menyambet gelar Capocannoniere di akhir musim nanti. Kulusevski pun bermain cemerlang di pertandingan ini. Ya, ia menjawab harapan yang dibebani di pundaknya dengan gol curling terukur yang indah di debutnya. Ia pun melakukan kombinasi-kombinasi yang baik bersama Ramsey dan juga Ronaldo. Yang kami acungi jempol adalah kerendahan hatinya saat merayakan gol dan ketidakegoisannya dalam beberapa kali memberikan umpan kepada Ronaldo. Meskipun ia memiliki peluang untuk mengeksekusi peluang itu sendiri. Secara keseluruhan, tim bermain baik bila dibandingkan dengan saat dilatih Maurizio Sarri. Tetapi tantangan sebenarnya akan datang di laga selanjutnya, yaitu melawan Roma dan kemudian melawan Napoli. Kita akan lihat apakah formasi dan taktik ini akan bekerja terkhusus melawan Napoli yang kita tahu juga memiliki taktik parkir bus dan counter attack yang cepat di bawah asuhan Gattuso. Yaitulah sedikit berita dan ulasan kami tentang laga Juve versus Sampdoria. Sedikit tambahan sebelum laga dimulai, Paratici mengatakan bahwa selain Dzeko, Juve juga sedang mengupayakan opsi lain. Apakah Moiskin atau striker yang sama sekali tidak pernah dirumorkan sebelumnya? Kalian bisa berikan prediksi kalian tentang nama striker yang dimaksud Paratici di kolom komentar di bawah. Akhir kata, terima kasih banyak, terus like dan jangan lupa subscribe. Forza Juve!